Ternyata wanita pun ihtilam, mimpi basah. Ini hadisnya bahwa wanita itu mimpi basah. Dan memang pada kenyataannya sampai sekarang pun wanita itu mengalami mimpi basah. Sudah tahu apa baru tahu? Wanita itu mimpi basah juga sama. Tapi tidak menjadikan syarat ya untuk baca Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummi Salamata anna Umma Sulaim wa hiya imra'atu Abi Talhah qalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haq fahal ala imra'atin al-ghuslu idah tamalat qala na'am idza ra'atil ma'u. Al hadis muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah disebutkan bahwasanya Ummu Sulaim istri Abu Talha pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Lantas apa?" Jazakallahu khair. Hadis ini dari Ummu Salamah dari Ummu Sulaim. Bahwa Ummu Sulaim ini ditegaskan dalam hadis ini bahwa beliau adalah istrinya Abu Talhah. Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Ummu Salamah adalah Hindun binti Abu Umayyah, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ummu Sulaim itu adalah ibunya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas anaknya Malik. Kenapa Ummu Sulaim di sini disebut istrinya Abu Talhah? Karena Malik ini ayahnya Anas itu melarang Ummu Sulaim atau nama aslinya itu Rumaisya, melarang anaknya dan istrinya masuk Islam. Jadi ketika si Malik ini mengetahui bahwa istrinya masuk Islam, dia melarang keras dan melarang anaknya pun untuk diajarkan kalimah thayyibah. Tapi pada akhirnya Malik bin Mudhar terbunuh ketika dia sedang keluar kota ketemu musuhnya, jadi di sana dia terbunuh oleh musuhnya. Malik ini ayahnya dari Anas. Nah, tapi Ummu Sulaim ini dinikahi oleh Abi Talhah. Mas kawinnya itu apa? Mas kawinnya itu adalah keislaman Abi Talhah. Abi Talhah itu adalah saudagar atau orang kaya di Madinah. Dan ketika Ummu Sulaim dipinang akan diberikan mahar sebegitu banyaknya oleh Abi Talhah tidak mau. Terus apa yang kau mau? Yang saya mau maharnya adalah kau masuk Islam. Jadi di dunia ini yang paling besar mas kawinnya itu adalah mas kawin Ummu Sulaim ini. Itu mas kawinnya dengan Islam suaminya, mengislamkan suaminya Abu Talhah. Bukan Talha bin Ubaidillah, tapi ini Abi Talhah. Kalau Talha bin Ubaidillah itu adalah 10 di antara orang yang dijamin masuk surga. Talha bin Ubaidillah, ini Abi Talhah. Hadisnya adalah bahwa kata Ummu Sulaim, beliau itu coba menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pertanyaan ini sangat tabu kalau ditanyakan oleh wanita-wanita yang lain. Makanya awal kalimat pertanyaannya unik. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, diawali dengan Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Itu dulu kan awalnya. Ini salah satu pelajaran buat kita, kalau ada hal-hal yang tabu untuk ditanyakan, ya pilih kata-kata yang baik dulu gitu. Semoga engkau diampuni oleh Allah. Nah itu bisa. Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap yang hak. Pertanyaannya adalah bahwa apakah wanita yang mimpi basah harus melakukan mandi besar? Wanita ini bukan laki-laki. Apakah wanita yang ihtilam mimpi basah
mewajibkan dia adus. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wajib, seperti halnya laki-laki. Idza ra'atil ma'a, apabila dia melihat air maninya di dalam celana dalam, istilahnya kalau kita sekarang gitu. Nah, ternyata wanita pun ihtilam, mimpi apa? Mimpi basah. Ini hadisnya bahwa wanita itu mimpi basah. Dan memang pada kenyataannya sampai sekarang pun wanita itu mengalami mimpi basah. Sudah tahu apa baru tahu? Wanita itu mimpi basah juga sama. Tapi tidak menjadikan syarat ya untuk menjadi baligh, karena baligh ya wanita itu keluar darah haid. Dan dia pun sama seperti kita mengeluarkan air mani. Cuma bentuk air maninya itu bening. Itu bisa dibedakan kalau sama, coba tanya sama istri-istri Bapak deh. Ihtilam juga mereka. Karena apa? Karena di sini memang Islam ya itu hal yang memang alamiah ya. Semua orang punya dorongan hasrat seksual. Tapi ketika dia ada penolakan, ketika kita sadar, misalkan kalau sadar kan kita gampang nolaknya gitu ya, udah ngalihin kemana. Tapi itu akan muncul lagi di mana kita dalam kondisi alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu ketika kita tidur. Nah tidur muncul lagi itu. Nah itu. Jadi wanita pun di sini jika mengalami mimpi basah wajib adus apabila dia melihat ada air bekas. Gitulah pokoknya. Nah itu saja yang bisa dibahas Bapak-bapak.